Halo, kembali lagi di Tutorial Online Course bersama gua Calvin Lim yang kali ini akan membawa materi tentang fraud and internal control. Di mana ini merupakan salah satu materi di pelajaran pengantar akuntansi, akuntansi dasar, financial accounting atau apapun itu yang disebut di kampus kalian. Nah, menariknya materi ini itu juga bisa merujuk kepada membantu kalian yang mungkin bukan jurusan akuntansi tapi pengen bikin bisnis, ini bisa bikin bisnis kalian jadi autopilot. Ya, nggak pasti sih, tapi ini salah satu cara yang cukup sangat membantu agar bisnis kita bisa autopilot. Oke, kita langsung aja. Baiklah, fraud and internal control. Gue langsung akan hubungkan dengan gimana caranya biar bisnis autopilot, walaupun ini merupakan teori, tapi bisa dipraktekkan. Oke, lanjut. Ketika kita mau membuat sebuah bisnis, ada pemikiran seperti ini. Kalau gue bikin bisnis, maka gue harus jaga tokonya atau gudangnya biar pegawai gak nyuri. Jadi kayak mungkin secara tradisional dulu seperti itu. Sang pemilik toko akan selalu ada di toko tersebut. Atau mungkin pemikiran kedua, kalau gue bikin bisnis, maka yang urus duit itu harus keluarga gue. Sering kan lihat kalau di restoran-restoran zaman dahulu atau yang masih menggunakan cara tradisional, tapi nggak salah loh yang kayak gitu. Cuma kalau kalian bisa autopilot dan itu bisa memberikan waktu kalian lebih, kenapa enggak? Kadang kita lihat kasirnya adalah keluarganya, entah istrinya, entah anaknya, jadi atau siapapun keluarga yang dipercaya. Bahkan di cerita-cerita keluarga tradisional lainnya, antar anak itu punya warisan toko yang beda. Jadi kayak dan sebegitulah. Jadi itu cara tradisional. Kita sekarang pengen memanfaatkan ilmu akuntansi agar bisnis kita autopilot. Nah, kenapa begitu? Kenapa harus ada ilmu ini? Karena pada dasarnya dalam sebuah bisnis itu sering terjadi namanya fraud. Fraud itu tindakan curang yang dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya. Simpelnya adalah pegawai kalian nyuri duit kalian, atau pegawai kalian manipulasi data keuangan atau sebagainya. Entah di bisnis kecil, di bisnis besar, seringkali ada fraud. Nah, kok bisa muncul fraud atau tindakan seperti ini? Biasanya ada 3 poin ini. Triangle fraud, yang pertama adalah kesempatan. Ada kesempatan buat mencuri di sana. Oke? Jadi, kalau kita tutup kesempatannya, maka kemungkinan tidak terjadi fraud. Yang kedua adalah adanya tekanan keuangan. Jadi misal staff atau karyawan tersebut itu tuh lagi punya tekanan keuangan, lagi butuh uang untuk hutang dan sebagainya sehingga dia melakukan fraud. Dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Apa sih itu? Simpelnya gini. Kadang mereka seringkali berpikir gini, gak apa-apa lah gue ambil uangnya 10.000, toh bos gue udah kaya banget. Tapi 10.000 kalau tiap hari ya lumayan 300.000 bro. Nah kurang lebih gitu. Itu namanya rasionalisasi. Contoh simpelnya, bukan secara definisi ya. Oke. Nah, apakah fraud ini bisa dicegah? Bisa. Inilah yang akan kita fokuskan. Yaitu ada namanya internal control. Mengontrol secara internal sebagai sebuah solusi. Nah, internal control itu ada 6. Oke. Sebenarnya nggak harus di setiap bisnis kalian harus ada ini, tapi ini secara teori ya. Jadi kalau kalian jurusan akuntansi ya kalian harus pahamin 6. Tapi kalau kalian pengen cuma buat diterapin di bisnis kalian nggak harus 6-6-nya ada. Tergantung jenis perusahaan kalian juga, tergantung jenis usaha kalian juga. Nah, kali ini gue akan pakai contoh yang cukup gampang, yaitu minimarket. Kita sebut aja Mart gitu ya. Nah, jadi ini perusahaan dagang, simpelnya toko, kayak toko-toko gitulah, jadi jual barang dagang dan sebagainya. Nanti di-adjust aja cerita ini ke jenis company kalian, entah kalian online shop, hati-hati juga tuh di stok di gudangnya, oke? Atau entah kalian restoran, hati-hati tuh daging-daging yang mahalnya dan sebagainya, atau uangnya. Kita mulai bahas satu persatu. Oke, pertama adalah establishment of responsibility. Jadi, untuk menghindari namanya fraud, kita harus lakukan ini. Satu pekerjaan atau satu tanggung jawab, itu harus satu orang aja yang pegang. Jangan sampai satu pekerjaan dipegang 2 orang. Oke? Maksudnya gimana? Kita lihat cerita ini. Misal, di Ajamart melakukan kesalahan begini.
dia tidak menerapkan prinsip ini, hasilnya gini, lihat ya. Jadi bosnya bilang, Andi, ada si Budi, ada si Ani, oke? Nah, jadi bosnya bilang, oke, ini kita kan punya kasir nih, kalian kan satu hari gantian shift, pokoknya duit seharian itu tanggung jawab kalian berdua. Atau misal mereka di shift yang sama deh, oke? Di shift yang sama ada Budi, ada Ani. Keduanya diberikan tanggung jawab. Oke, kalian berdua yang tanggung jawab kalau ada duit yang hilang. Nah, si Budi mikir, santai aja deh. Ani kan rajin. Dia yang cek aja balance apa kagak duitnya sama catatan. Si Ani juga mikir, kayaknya Budi bakal ngecek deh. Kan dia udah lebih lama kerja di sini, jadi dia pasti lebih punya rasa tanggung jawab itu. Nah, kalau tiba-tiba uangnya hilang, siapa yang tanggung jawab? Begitu. Jadi, kalau kita ganti cuma satu orang yang jaga, misal Budi nih, ya maka Budi akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga tersebut. Dan kalau ada hilang duit, yang disalahin siapa? Budi. Jadi dia nggak akan mau menghilangkan uangnya. Gitu kurang lebih. Oke? At least, atau dia nggak rela kalau dicuri Ani. Karena dia yang tanggung jawab. Benar? Itulah contoh prinsip internal control nomor 1. Nomor 2, ini biasanya orang sering kebalik, 1/2. Apalagi kalau di ujian gitu ya, kalau teori ya. Tapi kalau buat bisnis, please pahamin aja. Nah, simpelnya satu orang jangan dua pekerjaan yang berhubungan. Karena nanti dia bisa manfaatin tuh untuk melakukan fraud dan menutupinya. Karena, jadi gini, satu orang dia punya job desk, 2 atau punya dua jabatan yang bisa saling berhubungan dan dia bisa manfaatin itu buat fraud. Contohnya gini, kembali ke si Budi. Coba bayangin nih, gimana kalau Budi si kasir, dia juga tanggung jawab untuk pencatatan kas secara akuntansi. Jadi dia ngelaporin laporan keuangan harian. Oke, bukan orang lain yang bikin tapi dia juga. Maka dia bisa manipulasi laporan keuangan dikit-dikit. Bener gak? Apa yang bisa dimanipulasi? Kalian sering kan kalau lagi di minimarket yang warna merah sama yang warna biru, sering ditanya, Kak, 300-nya boleh disumbang? Boleh. Kan kalau di yang warna merah kita harus klik dulu tuh, ya atau tidak gitu ya. Nah, let's say kita nggak klik, tapi dia tetap input, dia nggak input, tapi dia nggak input, jadi data uang sumbangan itu kan nggak kecatat. Ya nggak? Ya udah, berarti nggak ada yang tahu kalau itu sebenarnya disumbang. Wah, bisa tuh dikumpulin 500. Kalau sehari 100 orang nyumbang gope, 500 jadi 50.000. 30 hari 1,5 juta. Itu contohnya. Tetapi akan berbeda ketika ada pihak lain yang bertanggung jawab atas pencatatan uang. Gitu. Loh, ini uangnya kok lebih gini? Berarti ada yang nyumbang tapi nggak kecatat. Dia akan asumsikan itu sebagai sumbangan dan sebagainya. Itu nomor 2. Jadi satu orang jangan dua pekerjaan. Kalau yang tadi satu pekerjaan jangan 2 orang. Jadi nggak jelas pembagiannya. Nomor 3, ini ya yang penting catatlah intinya. Dokumen itu harus dinomori. Jadi kalau ada terjadi kesalahan atau kehilangan uang, kita bisa tracking tanggal berapa, dokumen mana, siapa yang tanggung jawab. Jadi intinya ya harus rapi aja gitu. Oke, nggak perlu ribet-ribet, yang penting rapi catatannya, jadi jelas gitu. Semakin jelas aturannya, orang makin takut juga buat melakukan fraud karena ada bukti nyatanya sebuah dokumen. Yang keempat, physical control. Ini banyak banget sih, tapi gue ambil 2 contoh aja. Ada yang ini, pernah lihat ini di apa nih? Kalau di toko-toko baju yang di mall-mall gitu ya. Ini sensor baju di baju jualan. Terus brankas, ini contoh-contoh physical control. Apapun lah yang untuk menjaga secara fisik uang kalian, dokumen kalian, atau barang kalian. Intinya apapun lah ya, jaga duit. Tapi kontrolnya harus efektif dan efisien. Jangan sampai gini, aman sih CCTV di mana-mana, tapi biayanya mahal banget, bikin rugi. Ya gak? Misal lu ngejaga, misal kita bisnis restoran, kita jaga biar gak kecurian minyak,
minyak goreng nggak dicuri pegawai, kita pasang CCTV dekat minyak gitu. Kan sayang istilahnya. Istilahnya begitu ya. Intinya disesuaikan sama apa yang dijaga, cost benefitnya apa. Begitu, teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 5, independent internal verification. Nah, untuk menggambarkan ini, gue pakai yang punya di PPT aslinya, credit to buku Financial Accounting Wiley. Ini buku yang sangat bagus banget, jadi kampus kalian rata-rata juga pakai ini. Sangat apresiasi dengan buku ini. Nah, gini, jadi dia awal ceritanya ada 2 orang yang udah dibagi pekerjaannya, segregation of duties, seperti poin nomor 2. Nah, hasil akhirnya harus dicek oleh orang yang independen, alias apa ya, pihak terpisah lainnya yang nggak bisa kong kali kong sama mereka. Jadi intinya segala sesuatu yang dicatat biasanya akhir bulan laporan itu harus diverifikasi oleh pihak yang independen dan dapat dipercaya. Nah, kalau ada selisih baru dilaporkan ke manajemen. Misal nih, kalau bisnis kita ini mungkin masih kecil, tidak ada pihak independen. Siapa pihak independennya? Kalian sebagai pemilik usaha. Ya dong, nggak mungkin dong kalian mau curi duit company kalian sendiri, toh itu duit kalian, istilahnya begitu. Oke, itu nomor 5. Carilah pihak independen. Nomor 6, human resource control. Ada 3 poin yang bisa membantu kita untuk menjaga fraud atau mencegah lewat namanya human resource control. Yang pertama adalah bond employee who handle cash. Jadi ini kalau didalemin ya, gue coba dalemin juga sih sebelum siapin materi ini, yaitu untuk orang yang megang uang itu harus ada asuransinya, kayak ikatannya, sehingga dia itu gak mau nyuri juga. Karena ya begitulah, intinya ada asuransi dan ikatan tertentu dan aturan tertentu. Karena yang megang uang itu resikonya gede, gitu. Nah, yang kedua ini menarik nih. Dirotasi, pegawainya harus dirotasi job desk-nya. Kenapa? Karena kalau satu pegawai, satu staff, dia lama di satu posisi tertentu, kemungkinan besar dia itu sudah bisa memahami celah-celahnya bisnis kalian. Jadi gampang banget buat nyuri. Terus yang ini, disuruh pergi liburan. Nah, kok bisa? Aneh banget. Iya, karena kalau dia nggak pergi liburan, bisa jadi ada something yang dia jaga. Jadi kalau dia pergi liburan, bisa ketahuan. Kurang lebih gitu sih teorinya. Nah, yang ketiga sih, yang paling aman sih, yang dan penting juga, yaitu lakukan background checking. Apakah orang ini gimana sebelumnya, di company sebelumnya gimana, dan seterusnya. Begitu, oke? Inilah 6 poin yang membantu kita untuk mencegah namanya fraud, sehingga kalau kalian bisa menerapkannya dengan tepat, itu bisa bikin kita bisnis kita autopilot. Tapi balik lagi, tidak harus semuanya diterapkan ya teman-teman, tapi lakukan sesuai kebutuhan bisnis kalian. Tapi yang penting logikanya dulu, oke? Nah, gue coba kasih contoh yang praktek, oke? Misal kita jualan yang paling simpel banget, perusahaan dagang, kita jual minuman. Misal gue jual 3 jenis minuman, mohon maaf pakai brand, biar enak. Contohnya, teh botol, kita jual sama UC, yang sekarang lagi ngetren di zaman pandemi Corona 2020 ini. Kalau kalian nontonnya di 2021-2022, jadi UC ini cukup mahal di 2020, oke? Nah, lalu Coca-Cola, misal, kita punya cash awal di toko kalian, 30.000 untuk kembalian dalam bentuk pecahan. Kita bilang sama pegawai kita, teh botol harganya 5.000. UC 7.000 ya jualnya, Coca-Cola 4.000. Terus ya udah tinggal aja tuh. Serius, kalian tinggal aja, gak harus di tokonya. Ya gak? Terus tiba-tiba nextnya adalah tadi ada 10 teh botol, ada 6 UC dan ada 8 Coca-Cola. 10, 6, 8. Kita lihat 10 teh botol. Ternyata waktu dihitung, sisanya berapa? 4. Berarti lakunya 6. Jadi kalau laku 6, duit kalian harusnya nambah 30.000. 5.000 kali 6. UC yang tadinya ada 6,
1.700.000 sisa 2, berarti laku 4 nih, 28.000. Coca-Cola yang sisanya 6, tadinya 8, berarti lakunya 2, dapat 8.000. Jadi ketika kalian ngecek datang ke toko barang, lihat barangnya, oke? Lihat barangnya dulu. Barangnya sisa segini, maka ketika kalian ngomong sama pegawai kalian, oke, kalau gitu duit yang gua terima harusnya 30 uang awal, tambah 30.000 lagi penjualan teh botol, 28.000 penjualan UC, 8.000 penjualan Coca-Cola, sehingga harusnya uang yang diterima adalah 96.000. Nah, kalau bisnis-bisnis dagang gini, apa sih yang mungkin mereka curi? Agak sulit. Kalau kalian udah pakai sistem checking inventory yang rapi dan jelas, mereka akan sulit mencuri. Sebenarnya yang bisa dicuri biasanya, kalau nggak rapi ya jual aja teh botol, tapi nggak usah catat. Misal dari berapa ratus, satunya diambil, beli nih, langsung masuk ke kantongnya dia. Tapi kan kalau pencatatan kalian rapi, nggak ada celah. Simple banget kan contohnya. Gue juga mikir kayak gini, ini gimana ya nerapinnya di bisnis makanan? Akhirnya gue perhatiin juga di orang yang jualan bakmi, tapi autopilot. Karena gini, mie-nya itu udah digulung per porsinya. Jadi kayak dia udah siapin di pagi berapa porsi, sisa berapa porsi, berarti duit masuknya berapa. Atau duit yang keluar sebagai porsi apa, walaupun toppingnya beda-beda, udah tahu at least mie-nya gitu. Lalu biasanya ayamnya atau dagingnya harus punya takaran yang fix juga. Oke, jadi kalau takarannya nggak fix, ya bisa aja dia bilang, oh kayaknya kebanyakan ngasihnya. Soalnya kan yang lebih berharga tuh daging ya buat dicuri, misalnya. Tapi kalau minyak goreng gimana, Vin? Kalau minyak goreng gimana, Vin? Ya kalau menurut gua, ya loss aja alias relain. Ya gimana? Masa harus sewa CCTV demi jaga 2 liter minyak? Ya nggak usah gitu loh. Tapi kan yang penting kita tahu tuh minyak kira-kira berapa lama habisnya. Tapi ya gue nggak tahu juga sih pegawai atau orang yang mau mencuri, apakah seniat itu untuk mencuri minyak goreng? Yang notabene sebenarnya ketahuan banget kalau dia mau langsung ambil seliter. Ya nggak? Tapi kan apa iya dia mau ngambil 50 mili cicil tiap hari gitu? Harusnya enggak sih. Tapi kalian sesuaikanlah di bisnis kalian. Oke, terakhir tipsnya lagi, ketika kalian sudah belajar untuk bisnis ini autopilot atau pengen autopilot, ada 2 poin. Autopilot itu bukan untuk leha-leha. Jadi kalau kalian sudah bikin sistem yang memungkinkan kalian meninggalkan bisnis kalian, ya kalian harus manfaatin untuk bisa kerjain hal lain yang lebih besar. Jangan bukan buat bangun siang atau tidur doang gitu, atau leha-leha gitu. Oke? Nah, yang kedua, ini cara bikin sistem. Kalau kalian udah bikin sistem, coba posisikan diri kalian sebagai karyawan. Ini kredit juga untuk dosen gue di salah satu kampus di Indonesia, karena gue juga dulu kuliah di akuntansi. Dia ngajarin gini, kalau kalian pengen bikin sistem, coba posisikan kalian jadi karyawan, terus coba berpikir kayak, gimana ya mencuri duit itu? Paham nggak? Jadi intinya, coba posisikan kalian sebagai karyawan yang pengen mencuri, gitu ya. Kalau kalian bingung, kayak, aduh kayak nggak ada celah deh buat mencuri uang di perusahaan gue sendiri. Misal pas di posisi kalian karyawan ya, memposisikannya. Maka sistem kalian udah cukup bagus, artinya nggak ada celah. Tapi kalau kalian masih bisa ambil duit itu dengan cara tertentu, maka sistemnya kurang ketat atau masih ada celah. Berarti harus digodok ulang atau diganti perencanaannya untuk membuat sistem internal control tersebut. Oke, itu aja. Semoga bisa berguna. Coba terapin, pelan-pelan aja terapinnya. Buat kalian yang akuntansi, coba pahamin. Ingat, teori kalian tuh bisa diterapin di dunia bisnis banyak banget. Jadi ilmu kalian sangat berguna. Jangan hanya belajar buat nilai. Oke, thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next video.